Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, mahasiswi UIN Salatiga, kategori PPG Batch 2, tahun ajaran 2024. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas PPL 2 dalam media pembelajaran PJBL pada materi hadas dan najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Wahdani ya, Hadiro. Semuanya alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Baju tolong dirapikan. Bajunya yang rapi. Di bawah ada yang kotor enggak? Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hadas dan toharoh. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hadas dan najis. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara hadas kecil dan hadas besar. Makna hadas dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Kalau hadas kecil, cara menghilangkannya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, cara menghilangkannya dengan membersihkan dari mulai kepala, rambut sampai kaki. Itu syarat untuk sahnya beribadah, ya. Contoh hadas yang pertama adalah hadas kecil, seperti halnya di teteh Kepa sedang melakukan sholat. Di tengah sholat, Kepa mengeluarkan yakni angin. Otomatis dalam keadaan sholat, apabila si Kepa mengeluarkan angin atau yang disebut kentut, maka wudunya atau sholatnya tidak sah. Nah, gimana cara membersihkannya atau cara mencucikannya? Yakni dengan cara melakukan wudu kembali. Contohnya yang kedua adalah hadas besar. Contohnya Ibu Ica sedang melahirkan entah itu anak laki-laki ataupun perempuan, ya. Setelah melahirkan, Ibu Ica harus melakukan yakni mensucikan atau membersihkan dari hadas besar. Lah, wujud atau kategori hadas besar tersebut adalah Ibu Ica mengeluarkan darah. Ya, darah itulah yang disebut dengan darah nifas atau wiladah. Ya, ini apa? Cara mensucikannya dengan cara mandi. Ada yang tahu nggak bagaimana cara membersihkan hadas? Ada yang tahu nggak? Tahu, ya. Yang pertama adalah membersihkan bagian yang kotor, berwudu sampai memastikan seluruh tubuh terkena air. Tidak boleh ada yang tidak terkena air. Kemudian yang kedua adalah hadas kecil. Yang pertama adalah niat wudu sampai tertib. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki.
tertib. Ya, itu contoh ibu yang sudah melahirkan. Sebelum kita merujuk ke pembagian najis, saya ulangi lagi, anak-anak. Hadas tadi dibagi menjadi berapa, Dek? Dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Hadas kecil. Yang kedua? Hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Pembagian najis dalam materi najis di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah najis mulpapa atau yang disebut dengan najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughaladzah atau yang disebut dengan najis berat. Najis berat, contohnya apa tadi najis berat? Sayur anjing atau babi. Kita langsung ke jenis najis. Di sini ada gambar anak yang sedang najis. Maksudnya ke najis. Yang kedua adalah apa ini gambar? Maksudnya ke najis. Iya, yang ketiga adalah gambar maksudnya ke najis. Anak-anak, di sini saya akan menampilkan dari video animasi ya. Di sini ada cara mengambil wudhu yang baik. Itu niatnya. Yang pertama adalah niatnya. Langkah 1 membersihkan kedua belah tangan. Yang kedua berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Langkah ketiga membasuh muka. Membasuh muka. Langkah keempat membasuh pergelangan tangan kanan dan kiri hingga ke siku. Langkah keempat membasuh pergelangan tangan kanan dan kiri hingga ke siku. Langkah kelima menyapu air di kepala. Langkah keenam membasuh telinga kanan dan kiri. Langkah selanjutnya membasuh kaki kanan dan kiri hingga ke bulu lalai. Dari video tadi apa anak sudah paham semua? Sudah itu ya. Sekarang anak-anak ibu tugaskan untuk membagi siswa menjadi 4 kelompok. Masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Ya, silakan anak-anak berdiskusi ya, berkelompok. Kelompok pertama ada, kelompok kedua najis, kelompok ketiga najis mutawasitoh, kelompok keempat najis mughaladzah. Waktu dimulai sekarang. Waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Pelaya. Saya perwakilan dari kelompok 1 hadas. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis hadas. Hadas yaitu kondisi tidak suci yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu, terutama salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila.
Anak-anak, untuk video tadi siapa yang mau menjelaskan? Ya, Pak Dania. Apa Pak Dania? Menjelaskan tata cara berwudu dan cara menghilangkan Hadas ke rajin. Ya, anak-anak, untuk PR di rumah nanti dikerjakan di rumah ya. Silakan buka buku tulisnya, pensilnya dibuka, dicatat. Yang soal yang pertama adalah carikan contoh hadas kecil dan hadas besar di sekitar rumahmu. Yang kedua, carikan contoh dari berbagai jenis najis di sekitar rumahmu. Nanti di rumah dikerjakan, besok dikumpulkan. Sudah semua? Sudah. Dari pembelajaran yang tadi kita pelajari, apakah seluruh siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Baik. Apakah peserta didik memahami materi atas dan najis dengan baik? Baik. Terima kasih. Peserta didik yang telah menyelesaikan soal LKPD dengan benar dan tuntas tentang hadas dan najis. Kesimpulan yang tadi kita ambil, yakni apa? Islam itu mementingkan ibadah. Sebelum kita melakukan ibadah, terlebih dahulu badan kita harus suci dari hadas dan najis. Anak-anak juga harus tahu jenis-jenis hadas atau tata cara menghilangkan hadas. Hikmahnya dari sini apa? Siswa menyadari bahwa bersuci tidak hanya sebagai syarat sah sholatnya saja, melainkan manfaat untuk kesehatan dan kebersihan di diri. Itu kesimpulan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sekarang anak-anak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil fana bima alamtana, Rabbil alimna alladhi yanfa'una, Rabbil fakina wa fakir alana wa qarabatilana fil dinina tawassalna bita'alumi, tawassalna bitalimi, antarzuqana wasi'a wa antarzuqa amana abdi tawassulku pangaosan, abdi tawassulku pangurukan, mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi